Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nanda kelas 10 IPA 8 full kelas utuh, kelas penuh. Pada hari ini tanggal 7 Oktober 2021. Kita akan melanjutkan materi untuk materi teori terlebih dahulu ya. Kita tetap akan fokus di dua. Yang pertama adalah proyek pembuatan sebagai prakaryanya. Ya, proyek pembuatan buku pantun. Tapi kita coba hari ini kita sedikit perkuat dulu materi manajemennya. Ya. Yaitu berkaitan dengan kewirausahaan. Antum buka buku PKWU-nya dengan atau juga LKS-nya. Kemudian antum lihat materi budidaya. Melihat materi budidaya dan Abati akan tunjuk seseorang atau nggak usah Abati tunjuk. Silakan yang mau membuat tambang emas dengan cara antum membacakan. Jadi perintahnya adalah tolong lihat judul budidaya tanaman pangan dengan sub-sub judulnya, dengan sub-sub judulnya apa saja. Silakan siapa yang mau sekedar membacakan itu. Berarti hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tolong bacakan judul dan sub-sub judul dari budidaya tanaman pangan. IPA 8 yang 2 kali kemarin khususnya bermasalah dalam, nah nampak sekali karena 2 kali kemarin bermasalah dalam kehadiran. Sekarang juga masih udah 30 berapa ini? 30 atau 20 ini? 33, oke lah. Sekarang udah relatif lengkap, tidak ada masalah lagi. Tapi otomatis tingkat keaktifannya juga nampak sekali. Baik, kalau begitu Abati tunjuk. Laki-laki dulu. Ini siapa? Ya, yang Abati tunjuk silakan. Ini siapa ini namanya? Di sini nggak jelas ini. Fauzan. Kamu lihat, ada bukunya kamu nggak, Fauzan? Ada, Pak. Ada Abati. Ya, silakan kamu baca itu sub-sub judul dari Di LKS saja, Abati. selain LKS ada nggak?
ini. Iya, silakan. Mau LKS boleh, mau dari buku kalau ada dari buku. A. Perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Tanaman pangan adalah sumber kehidupan bagi manusia. Jadi keberadaannya akan selalu dibutuhkan selagi manusia masih hidup. Maka wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan. Udah, stop. Siapa yang nyuruh baca itu? Bentar. Abati nyuruh baca judul dan sub-judulnya. Bukan suruh baca itu. Perhatikan. Siapa yang paham terhadap petunjuk Abati, silakan. Empat delapan nih. Agak lain. Ya, kamu nggak masuk. Waduh. Oke. Waktunya habis. Ya, baiklah. Jadi budidaya tanaman pangan. Ini sudah nampak itunya. Papan tulisnya sudah nampak belum? Perempuan sekarang. Naswa. Widya, mana Naswa? Ya, berarti Ada bukunya kamu nggak? ada berarti. Papan tulisnya udah nampak ini? Udah nampak papan tulisnya? Sudah berarti. Ayo, kamu baca Naswa. Apa saja sub-sub judulnya? Yang A ada perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Yang B Jangan sampai proses. ada jangan ada musik. Kamu tuh belajar atau dengar musik? Lagi. Maaf berarti tadi kakak saya berarti. Iya, itulah. Kalau kamu ada belajar, jangan sampai ada musik di sananya. Mau siapapun, mau kakak kayak, mau siapa kayak. Masa kamu belajar dalam kondisi tidak konsentrasi? Tapi kamu lebih ini ke musik gitu. Ya, terus. Yang A ada perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Yang B proses produksi budidaya tanaman pangan. Yang C perhitungan harga pokok usaha budidaya tanaman pangan. Yang D pemasaran langsung budidaya tanaman pangan. Yang E hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, perhatikan semuanya. Nih, Anda sekalian, saya perhatikan.
Ini baru masuk saja, itulah gara-gara kemarin 2 kali bermasalah masuknya, jadi sekarang kelihatan efeknya itu. Udah 2 orang ini ada masalah langsung. Kemudian yang abadi kecewa itu, pertama antum disuruh silakan hanya sekedar membacakan begini saja, sampai nggak ada yang wira, gagal berarti selama ini. Kenapa abadi bilang gagal atau bilang tidak ini kecewa? Karena kelas lain tidak seperti ini. Ya, mereka berebut raising hand langsung untuk membuat tambang emas mereka. Ini masih harus ditunjuk-tunjuk. Hanya segini aja, masih harus ditunjuk. Antum perhatikan sini. Jadi di dalam setiap perencanaan usaha, ya, dalam setiap usaha apapun memerlukan sebuah perencanaan, planning. Terus ada sebuah proses, ya, di sini ada sistem. Kemudian juga ada pembiayaannya, budgeting. Kemudian setelah ada hasil juga harus dipasarkan, ya, pemasarannya, marketing. Dan setelah usaha dilakukan maka harus ada semacam evaluasi, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang 6M1I. Jadi judulnya adalah sistem manajemen. Jadi ini adalah manajemen, ya, sistem manajemen. Oke. Masalah manajemen. Sistem itu adalah aturan, ya, pola, ya, tata cara, ya, atau cara. Kemudian manajemen itu adalah pengelolaan, pengelolaan. Nah, jadi pengelolaan tentang apa? Kita akan pelajari dulu tentang unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen. Jadi manajemen itu ada ruang lingkupnya. Dan banyak sekali. Di antaranya adalah kita bicarakan 6M1I. Oke? Kita bicarakan 6M1I. Lihat waktunya. Sampai 7.54. 48.5 tuh. Sedikit lagi waktunya. Oke. Allah. Oh, itu lagi ya. Ya Allah. Oh. Oke. Ya, baik. Kita gunakan yang ini aja lah.
Oke. Kemana ini? Oh, oke Ananda. Jadi kita akan bicarakan tentang 6M1I. Ini adalah unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah man, ya, man. Kemudian yang kedua money. Oke. Sampai 5 sampai berapa ini ya? Kita waktunya harus pas ya, karena jangan mendolimi yang lain. 754, sedikit lagi. Kemudian man, money. Yang ketiga adalah method ya, method. Kemudian yang keempat material. Oh ini 5 ya, harusnya 6. Material. Kemudian apa lagi? Mesin ya, mesin. Kemudian yang keenamnya market. Oke. Nah, Nanda sekalian, jadi unsur-unsur manajemen itu yang pertama adalah SDM. Ya. SDM ini. Kemudian yang kedua adalah uang. Ini adalah budget ya, tentang budgeting. Kemudian yang ketiganya adalah metode, cara, sistem. Ya, di dalam satu usaha bagaimana caranya, bagaimana sistemnya. Kemudian berikutnya adalah material, bahan-bahan yang diperlukan untuk sebuah produksi. Kemudian berikutnya lagi ada mesin, artinya peralatan yang digunakan. Dan setelah hasilnya ada, maka ada pemasaran. Kemudian ada pun informasi. Nah, begini. Jadi, misalnya saja produknya apa yang akan diproduksi. Jadi, produk apa? Ya, produk apa? Kemudian juga berapa jumlahnya? Ya. Kemudian siapa pangsa pasarnya? Ya, marketnya siapa? Ya, dan berapa biaya, berapa budgetnya, bagaimana metodenya, apa saja materialnya, ya, mesin apa saja yang efektif dan efisien, dan sebagainya. Nah, sebelum satu usaha itu dilakukan, maka perlu satu informasi. Informasi ini dari mana? Informasi ini bisa dari buku, ya, bisa dari pakar, ya, juga bisa dari survei. Nah, jadi sebelum melakukan sesuatu itu perlu informasi dulu. Oleh karena itu, inilah yang dimaksud dengan unsur-unsur manajemen di dalam sebuah pengelolaan yang tercakup dalam 6M1I. Anda sekalian, waktu sudah lebih 1 menit, oleh karena itu kita padai saja. Karena apa? Kalau nggak salah begitu ya, jadi kita ini memang serba singkat, artinya apa? Kalau antum ditanya, antum harus langsung. Toh tidak ada pertanyaan yang sulit.
Seperti Abati tadi nyuruh antum segera buka bukunya, kemudian suruh baca, nggak perlu waktu lama sebetulnya, asal antum konsentrasi. Cuman bagaimana bisa konsentrasi kalau misalnya antum ngomong, tapi antum sedang dengarkan musik segala macam. Nah, seperti itu ya, Ananda sekalian. Jadi, tolong hal-hal seperti ini adalah menyangkut dengan adab-adab antum belajar. Demikian saja Ananda, ya, mohon maaf lebih kurangnya karena waktunya relatif singkat. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan dengan sistem manajemennya. Kalau ini baru unsur-unsur manajemen. Kita belum sempat untuk mengevaluasi lagi proyek pantunnya. Ucapkan hamdalah, kemudian baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Terima kasih Abati. Abati. Ya, Izin ya Abati. silakan.